Welcome to Islamic Dakwah. Selamat datang di acara dakwah Islamiyah 1445 Hijriah tahun 2024 Masehi di Masjid Baitur Rahman, Pinang Permai, Nrekang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Hadirin Bapak Ibu sidang jamaah taklim yang saya muliakan. Alhamdulillah pada malam hari ini adalah malam yang ke-24 atau malam yang ke-25. Dan kita sudah hampir kita 12. Kita sudah hampir finish di dalam bulan suci Ramadan ini. Maka sebentar ini merupakan babak penentu bagaimana kita berhasil atau tidak dalam menjalankan puasa Ramadan. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Bulan suci Ramadan, di mana kita yakin bahwa seluruh muslim bergembira menyambutnya. Tapi kemudian kita bertanya bahwa apakah kegembiraan kita itu berbanding lurus dengan kerinduan kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai Ramadan ini hanya dijadikan suatu kepentingan dunia semata. Misalnya Ramadan tiba, banyak omset kita akan laku. Misalnya omset dalam hotel, baju lebaran. Benar tidak? Itu pertama ya. Ya tidak apa-apa, karena memang dibutuhkan alat kalau kita buka puasa. Tapi fokusnya kita pada di situ. Kita tetap fokus kepada bagaimana kita menyambut Ramadan. Karena Ramadan ini adalah bulan perjamuan, bulan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pestanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa kalau seorang raja di atas segala raja memberikan kita undangan fokus dengan bulan Ramadan. Tentu kita harus lebih bergembira menyambutnya.
kita tidak memberikan makna apa-apa. Artinya apa? Ketika kita menjadikan Ramadan adalah sebuah cerita dari tahun ke tahun, hanyalah sebuah alkisah, tapi tanpa memberikan dampak positif, tanpa merubah pola pikir kita, merubah sikap dan akhlak kita, itu yang kita maksud. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bergembira menyambut Ramadan dengan hati yang bersih, maka Allah akan mengampuni segala dosanya, sekalipun dosa itu adalah dosa besar. Bisa kita lihat sebuah kisah seorang manusia tatkala bergembira, dia pun bergembira dan berpuasa sebagai penghormatan kepada Allah. Ini manusia yang kemudian ketika dia meninggal, suatu saat dia meninggal, kata Rasulullah dia masuk surga. Sahabat bertanya, dia manusia oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, di akhir hidupnya Allah memberikan hidayah, Allah memberikan ampunan, Allah memberikan rahmatnya dengan berkat dia menghormati Ramadan. Apalagi kita sebagai seorang muslim yang sejak lahir kita sudah beriman pada Allah, mengapa kita tidak menggunakan momentum Ramadan ini untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana yang ayat saya katakan tadi, bahwa segala sesuatu ada jantungnya. Manusia punya jantung, ya kan? Kemudian Al-Quran punya jantung, yaitu surah Yasin, dan Ramadan jantungnya adalah Lailatul Qadar. Berkata Imam Ja'far Shadiq dalam buku Marayam Zulul Faqih, jilid 2 halaman 99, yang mengatakan qalbu Ramadan adalah Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu merupakan sistem yang diciptakan oleh Allah untuk memberikan ampunan, untuk memberikan grasi, untuk memberikan amnesti kepada seluruh manusia, artinya kepada seluruh umat Islam yang menjalankan apa yang dihidupkan dalam Lailatul Qadar. Hadirin yang saya muliakan. Jadi ini adalah babak penentuan dari malam yang puasa hari Senin adalah malam ke-23, yang puasa hari Selasa berarti malam ini adalah malam ke-25. Mari kita bincangkan untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Apa pengertian malam Lailatul Qadar? Seperti disebutkan tadi, dalam ayat Al-Quran juga dikatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Artinya di dalam Lailatul Qadar itu, di mana Allah mengurai, Allah merinci keputusan-keputusan yang merupakan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat pertama pengertian Lailatul Qadar. Yang pertama qadar, artinya takdir. Takdir artinya pada malam itu Allah menentukan takdir kita untuk setahun. Entah itu mungkin ajal, rezeki, apa saja ditentukan pada malam itu. Jadi marilah kita menentukan masa depan kita dengan menghidupkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar adalah malam pembentuk manusia, malam untuk menentukan takdir kita setahun ke depan. Allah menurunkan malaikat, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Malaikat itu turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar, dan malaikat itu akan mengincar hati yang memang mempersiapkan diri untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi sejak awal kita sudah mempersiapkan diri untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Bukan bukti masa kita akal. Seharusnya yang sejatinya itu kita mulai dari bulan Rajab, sudah masuk bulan Sya'ban, itu bulannya lagi. Kita berbelanja, membersihkan diri kita, mendekatkan diri kepada Allah,
dengan munajat Syabaniyah. Kemudian masuk Ramadan. Nah, jadi kalau kita sudah persiapkan dari awal, maka pasti malaikat itu akan mengincar kita. Kalau kita memang siap untuk menerima itu. Karena antara bumi dan langit itu ada tarik menarik. Jadi langit itu akan menunggu tarikan dari bumi. Dia tidak akan memberikan tarikan ketika bumi tidak menyambut itu. Nah, hari ini akan kelihatan. Jadi ibaratnya misalnya kita mau memasak, sudah datang sopir di dalam rumah, baru kita lagi, baru kita mau pakai baju. Nah, saya harus kita itu sama juga dengan keluarga ini. Kalau kita tidak siap, kita lewat dari itu. Padahal ini adalah hal penentuan. Jadi kalau kita menghidupkan alamnya, kita mohon ampun kepada Allah. Kita mohon hajat-hajat kita. Kita mohon pertolongannya. Jadi kita mohon jalan kebenaran. Kita mohon keberkahan dan kebaikan. Itu sudah mewakili hajat-hajat kita, mewakili keselamatan kita, mewakili kesuksesan kita di akhirat. Jadi jangan kita anggap bahwa Ramadan ini sekedar puasa, makan makan dan minum, tapi ini pestanya Allah. Pestanya Allah itu seperti Ramadan, artinya batu yang panas di atas terik matahari. Kemudian kita disuruh menahan lapar dan minum. Bukan main kan? Seolah ini pemerintahan. Jangan itu bukan berarti sosok penonton di atas sepeda. Seperti itu jalan kita. Jadi kita harus mempersiapkan diri ketika ada undangan, misalnya dari jawab, kita pasti gembira. Kita siapkan pakaian pesta kita. Atau undangan dari pengantin, kita pakai baju yang indah. Seperti itu. Nah, apalagi ketika kita mau menjauh bulan Ramadan, kita pasti harus lebih dari itu. Karena yang dari kita orang baik dan sederhana. Nah, jadi pada malam itu sebelum kita menghidupkannya, kita harus syarat-syarat sunnahnya itu kita mandi sunnah, mandi seperti biasa mandi sunnah dengan dia untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Kalau kita dulu kepala kita seperti biasa yang kita lakukan. Yang paling afdal adalah menjelang maghrib. Dan setelah itu antara maghrib dengan isya kita sholat sunat 2 rakaat dengan membaca surah Al-Ikhlas, setelah Al-Fatihah, surah Ikhlas 7 kali. Setelah selesai sholat sunat kita baca istighfar 70 kali. Ini yang kedua. Setelah kita sholat isya dan amal-amal setelah isya, seperti misalnya kita sudah tarawih, kita lanjut untuk menghidupkan malamnya itu. Selalu suntuk kita tidak tidur. Nah, jadi karena Lailatul Qadar itu tidak semuanya malam, tidak semua malam, tapi hanya sepenggalan malam. Jangan sampai sepenggalan malam itu justru kita malah tidur di situ. Nah, kita tidak ketemu. Jadi setelah kita amal, kita baca surat Tuhan, kita baca surat Al-Ankabut, kita baca surat Al-Rum, kita baca surat Al-Nur, surat Al-Qadar, kalau bisa surat Al-Qadar 1000 kali. Kalau ada waktu dan waktu. Kemudian kita bisa laksanakan sholat sunnah 100 rakaat kalau kita mampu. Itu dibaca Al-Fatihah dan setiap rakaat kita baca surah Al-Ikhlas 10 kali. Nah, setelah itu kita baca istighfar berkali-kali di atas sajadah. Kemudian kita baca sholawat beribu kali kalau perlu sampai subuh. Nah, kita mohon ampun kepada Allah. Allah telah mengampuni kita. Mungkin kita pernah berbuat salah, pernah kita menzalimi orang, pernah kita dikhianati orang, atau pernah kita mengkhianati orang. Kita mohon kepada Allah. Fafiru ila Allah. Larilah kepada Allah. Kata Allah, aku
يجيب على الداعي إذا دعان فيستجيبني وليؤمنوا لعلهم يرشدون. وإذا sa'alaka ibadi, jika hambaku memintaku, berdoa padaku, ini paling khususnya aku lebih dekat. Uji da'wat da'i idza da'a. Dan apabila mereka meminta padaku, aku akan mengabulkan permintaannya. Maka kita meminta pada malam qadar. Pada malam qadar ini ditentukan nasib kita. Maka kita minta pada Allah apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Jadi kalau kita lewatkan momentum ini, kita akan kehilangan momentum itu. Kita kehilangan kesempatan Ramadan ini dan belum tentu Ramadan boleh jadi Ramadan terakhir bagi kita. Dan kita minta mudah-mudahan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu kembali dengan Ramadan itu. Jadi hari ini saya muliakan, Allah itu rindu kepada kita. Makanya dia masih urus Ramadan. Karena ketika kita misalnya berlapar-lapar, kita dalam keadaan jatuh, dalam keadaan lapar, dalam keadaan menderita, di situ kita kembali kepada fitrah. Itu hidangan Allah Ramadan. Seperti itu. Jadi hari ini kami lihatkan, mari kita bangun kerinduan pada Allah, mari kita bangun cinta pada Allah. Jadi cinta itu bukan jatuh. Ada cinta di sini. Tentu pertengahan semuanya karena kita manusia. Jadi cinta itu adalah dibangun, adalah tidak kokoh. Gantian ya. Jadi Allah itu akan menerima kita, siapapun kita. Allah tidak melihat baju kita, Allah tidak melihat tampilan kita, Allah tidak melihat mazhab kita, organisasi kita, apalagi partai kita. Tapi Allah melihat hati kita, melihat kecintaan kita kepadanya, melihat perbuatan yang baik kita. Jadi Allah mengatakan Inna Allah la yanzuru ila aswarikum wa la yanzuru ila qulubikum. Jadi aku sholat, dirikan sholat, aku pikir sholatnya itu karena Allah. Aku sholat zikir yang mengingat Allah. Jadi membangun koneksitas kepada sumber keagungan. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini yang saya muliakan, mari kita memanfaatkan momentum Ramadan ini sebagai bulan perjuangan Allah. Semoga kita diberikan ampunan darinya dan kita akan keluar menjadi fitrah. Amin amin. Mari kita beristighfar supaya insya Allah menjadi sulit bagi kita. Astaghfirullahaladzim. 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 Demikian dari kami, doa yang kurang tolong dimaafkan dan terima kasih secara perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Bye. See you on the next watching video. Terima kasih telah menonton. Selamat berpisah. Sampai jumpa pada nonton video berikutnya.